Silakan ke Ida Bagawan untuk hari ini akan memaparkan tentang Astanga Yoga. Nggih. Nggih. Suksema, nggih, suksema jero gede. Nggih. Mohon izin niki tiang berbagi. Jadi tidak bermaksud menggurui, lebih kepada berbagi pengalaman. Jadi berbicara tentang Astanga Yoga berasal dari kata asta dan angga. Kalau orang bule mengatakan astanga, astanga. Nah, jadi memang populernya itu dari Sutra Patanjali, dari Yoga Sutra Patanjali. Nah, di sana memang disampaikan di bab yang kedua pada Sadhana Pada bahwa Astanga Yoga menjadi tahapan untuk mencapai liberation atau pembebasan. Nah, jadi ternyata sekalipun memang Maharishi Patanjali menyampaikan tentang Astanga Yoga, tetap Patanjali tidak mengklaim bahwa kesempurnaan berada di dalam Astanga Yoga saja gitu. Karena di sana memang pokok-pokok pikiran secara filosofis yoga itu adalah keterhubungan dengan diri kita yang sejati. Ketika keterhubungan dengan diri kita sejatilah baru kita akan mampu menjalin cinta, kemesraan pada semesta raya atau ide Sang Yang Dewasa. Nah, jadi sangat populer sekali memang saat ini. Ya. Karena di dunia itu ada dua Astanga Yoga. Satu Astanga Yoga yang dari Yoga Sutra Patanjali. Kedua Astanga Yoga yang punyanya Pattabhi Jois. Itu. Astanga Yoga yang Pattabhi Jois ini yang merupakan kombinasi dari asana pranayama meditasi dan juga dari filosofi Yoga Sutra Patanjali. Nah, jadi diakui semua yoga di seluruh dunia pasti patokannya itu ke Yoga Sutra Patanjali. Pasti patokannya itu ke Astanga Yoga. Dalam prakteknya juga kalau asananya diambil dari Hatha Yoga. Ha yang artinya panas atau energi matahari, maskulin. Ta artinya dingin, energi feminin, energi bulan. Nah, penggabungan dua kekuatan inilah yang harus kita seimbangkan di dalam diri melalui yang disebut dengan Hatha Yoga. Gitu. Nah, ketika dijadikan namanya Astanga Yoga oleh Pattabhi Jois, karena dia membranding diri ajarannya untuk mencapai liberation atau pembebasan atau moksa melalui sistem yang ia rancang sendiri. Nah, dari sedemikian banyak murid-murid yang ada dari Krishnamacharya, ada juga Iyengar yang sangat terkenal sekali, ada juga Pattabhi Jois, dan juga para yogi yang lain. Nah, dari semangat itulah karena Tiang mempelajari ke sumbernya, yang melahirkan di tahun 2012 lalu, melahirkan Bali Hatha Yoga. Bali Hatha Yoga yang sumbernya dari Astanga Yoga juga, tahapannya. Nah, tapi karena Astanga Yoga itu ada niyama dan yama, atau maksudnya yama dan niyama. Ada yama di tahapan awal, itu ada pancayama itu kan, di Bali kan memang ada itu. Nah, tapi pancayamanya Bali sama pancayamanya di Astanga Yoga agak berbeda memang, agak berbeda, tapi esensinya sama. Nah, yang itu kalau di yama itu kan ada istilahnya ahimsa. Ahimsa, tidak melakukan kekerasan, baik dari pikiran, kata-kata, dan perbuatan. Terus kemudian yang kedua yaitu satya. Satya ini sesuai dengan dharma yang disampaikan, sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Tidak ada kebohongan lah istilahnya. Kemudian yang ketiga itu asteya.
Astia artinya tidak menginginkan milik orang lain atau mengambil milik orang lain. Brahmacharya itu lebih pembelajaran dari didapatkan dari orang lain, diri sendiri, dan sekaligus tidak mengumbar nafsu, terutama yang berhubungan dengan nafsu seks. Jadi fokusnya itu lebih ke pembelajaran. Kemudian yang kelima dari Yama Pancayama yang secara Maharsi Patanjali itu aparigraha. Itu aparigraha ini tidak terlalu tidak terlalu posesif ya, tidak terlalu posesif untuk segala sesuatu dan apa-apa inginnya lebih gitu, apa-apa inginnya mendapatkan yang lebih banyak lagi. Jadi membuat orang itu jadi mudah tersinggung karena dari aparigraha inilah membawa banyak sekali efek-efek yang ke dalam diri yang berhubungan dengan orang lain. Makanya di Yama ini diesensikan bahwa hubungan kita dengan orang lain, bagaimana hubungan kita orang lain itu harus disucikan, harus dibersihkan melalui sikap kita. Kalau misalnya dari segi kalau di Bali misalnya Pancayama itu pertama sama ahimsa, kemudian brahmacari kan gitu. Brahmacari itu belajar menuntut ilmu dan tidak terpengaruh oleh nafsu seks. Tapi lebih fokusnya adalah di sebuah pembelajaran. Kemudian satya itu masih sama, kemudian astea masih sama juga. Nah, cuman bedanya ini kalau di Bali kita awiyawahara namanya. Awiyawaharike. Awiyawahara atau awiyawaharike. Itu ini pelajaran SD kalau nggak salah kita pernah dapat ininya. Jadi selalu tulus gitu. Kita harus selalu tulus dalam gerakan kita terhadap orang lain. Makanya diilustrasikan atau disimpulkan bahwa yama adalah hubungan kita dengan luar diri kita. Sementara niyama, nah ini tingkatan yang kedua dari Astanga Yoga. Niyama ini 5 urusan kita dengan diri kita sendiri. Kalau secara Patanjali, di dalam Yoga Sutra Patanjali, itu ada sauca. Kalau di Bali juga ada sauca, tapi di posisinya ketiga. Yang pertama justru akroda. Jadi biar kita sedikit ada penyanding memahami sehingga memang ada perbedaan sedikit. Tapi pada esensinya adalah sama. Sauce ini menjaga kebersihan ya, kebersihan. Kalau di Bali kita sebut Trikaya Parisudhi, kebersihan pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Kontemplasinya ke dalam diri sehingga akan mengeluarkan sauce ini, kebersihan ucapan kita dan perbuatan kita. Kemudian yang kedua itu santosa. Santosa ini selalu merasa puas. Dalam diri itu diapain pun tetap nyaman gitu. Jadi antara kebahagiaan dan penderitaan secara keduniawian dari dalam hati ataupun dalam pikiran, pengelolaannya melalui sikap ini, itu tetap merasa puas. Puas itu dalam artian bukan puas berhenti berusaha, tapi lebih ke contentment, cukup. Saya penuh sudah, tapi saya akan terus selalu berusaha yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu yang memang seharusnya kita lakukan. Kurang lebih seperti itu yang diartikan di dalam santosa itu. Yang ketiga yaitu tapas atau tapa. Nah, tapa ini ngotot. Tapa ini artinya disiplin. Harus fokus istilahnya gitu. Memang padanan kata untuk di Indonesia ini tapa ini masih belum mendapatkan arti tepatnya, tapi ketika kita lakukan, ketika kita menjalani kehidupan, melakukan sesuatu dengan fokus, disiplin, ngotot gitu, ngotot dalam artian positif. Nah itulah tapa sebetulnya. Tapa.
Terus kemudian yang keempat itu swadhyaya. Swadhyaya ini mandiri. Secara mandiri kita belajar ke dalam diri. Perenungan dan juga melalui refleksi-refleksi di dalam diri dan juga keluar diri. Ketika kita melihat duduk misalnya, duduk mengamati sesuatu dan merenungkannya, merefleksikannya ke dalam bahwa oh, apa yang terjadi di dalam diri orang itu misalnya juga terjadi di dalam diri kita. Ini swadhyaya. Kita merefleksikan ke dalam diri kita sendiri dan menemukan Tuhan di dalam diri. Kesemestaan di dalam diri. Nah, terus yang kelima itu Iswara Pranidhana. Nah, ini hampir mirip-mirip sebetulnya swadhyaya dengan Iswara Pranidhana. Ketika swadhyaya itu ditemukan, kita secara otomatis akan mengalami Iswara Pranidhana. Iswara Tuhan, Pranidhana itu berserah. Berserah dan apa ya, connect gitu. Connect. Nah, 5 ini menjadi dasar dari yama dan juga niyama. Kalau sikap ini sudah dibangun secara disiplin, baru mulai belajar asana. Gitu. Baru yang ketiga masuk ke asana. Nah, yang terjadi saat ini paling populer adalah asana yang ada di studio-studio yoga. Gitu. Jadi dipakai gym. Yoga ala gym ya istilahnya. Yoga ala fitness. Nah, ini yang paling populer saat ini. Nah, jadi kalau sudah masuk ke asana, itu bagaimana hubungan kita dengan diri kita melalui dalam bentuk pose, gitu. Pose-pose atau pose yoga. Gitu. Menurut Yoga Sutra Patanjali, asana ini ada 1.800.000 pose atau pose. Nah, jadi tidak heran kalau sekarang di Instagram, Facebook, YouTube manapun akan menemukan pose-pose yoga yang aneh-aneh. Gitu. Karena ya mengembangkannya memang seperti itu. Jadi di dunia ini dipercaya ada 1.800.000 spesies. Nah, sebanyak itulah ada pose yoga. Gitu. Nah, karena saat ini asana ini disinkronkan dengan dunia modern saat ini. Gitu. Antara anatomi Sankhya, anatomi Asangkhya Yoga, dan juga anatomi berdasarkan Taittiriya Upanishad yang diambil dari Taittiriya Upanishad yaitu Pancamaya Kosa. Pancamaya Kosa inilah jadi dasar dari seven dimension yang ditemukan oleh Ratursi Nabe. Jadi gabungan antara anatomi Samkhya Yoga yaitu Tri Sarire, Stula Sarire, Suksma Sarire, dan Antakarana Sarire. Itu sumbernya dari Samkhya Yoga. Kemudian Pancamaya Kosa sumbernya dari Taittiriya Upanishad. Nah, jadi penggabungan keduanya ini adalah objek dan objek yang sama gitu. Sebetulnya membicarakan objek yang sama. Ketika dibawa dengan seven dimension dari Ratursi itu objeknya adalah sama, adalah diri kita sendiri juga. Gitu. Nah, ketika keterhubungannya dengan anatomi zaman modern itu, karena anatomi yoga saat ini berbicara anatomi tubuh, fisiologi, dan biomekanik. Biomekanik itu artinya posisi tertentu untuk otot mana, untuk tulang, kesehatan organ dalam, dan juga kemiringan dan lain sebagainya. Untuk posisi yang benar. Jadi asana ini yang memang sangat diteliti lebih dalam oleh para ilmuwan sampai saat ini, para pelaku yoga di seluruh dunia menjadi sangat populer sekali. Itu asana ini. Itu sangat populer sekali. Asana artinya postur tubuh yang nyaman. Contoh misalnya kita duduk nih, sekalipun tidak ada namanya, selama nyaman itu asana. Selama nyaman itu asana. Ketika diteliti secara biomekanik, ternyata itu memberikan penyembuhan juga. Makanya kita perlu belajar asana sehingga posisi duduk kita, posisi berdiri, posisi berjalan,
posisi-posisi tertentu sesuai dengan kegiatan kita, kita berdasarkan anatomi tubuh kita yang memang telah ditakdirkan seperti ini adanya. Makanya banyak sekali para insan, manusia zaman sekarang itu tidak memperhatikan asana, tidak memperhatikan postur tubuh, sehingga pada kurun waktu tertentu tubuhnya itu mengalami perubahan struktur, mengalami perubahan struktur. Nah, ternyata ini yang diperlukan sehingga kita tetap sehat dan seimbang. Kenapa di dalam Ashtanga Yoga penekanannya itu banyak di asana ini. Namun asana ini baru 20% dari yoga secara Ashtanga Yoga. Kemudian setelah asana baru masuk ke pranayama. Pranayama ini lebih ke pernafasan yang berasal dari kata prana, energi, dan ayama, force atau gerakan. Pranayama ini kalau di dalam Pancamaya Kosa, dia berada di lapisan yang kedua yang berhubungan dengan emosi kita. Makanya disebut dengan prana maya kosa. Jadi pranayama mempengaruhi kesehatan prana maya kosa. Itu energi, emotion kita. Kalau dikorelasikan dengan dunia barat, emotion berasal dari kata emotion. Energi, motion adalah gerakan. Nah, bagaimana gerakan tubuh kita juga mempengaruhi energi di dalam diri kita. Mempengaruhi kreativitas, mempengaruhi mood, mempengaruhi semangat, dan lain sebagainya. Nah, prana ini energi secara apa ya? Energi halus ya. Energi halus di dalam diri yang dihasilkan oleh muladhara cakra kita. Itu, muladhara cakra kita. Muladhara cakra itu letaknya di tulang ekor. Nah, ini bisa dilakukan, menghidupkannya itu hanya dengan gerakan. Itu, dengan gerakan, konsentrasi, dan pernafasan. Hubungan dari keduanya inilah yang menghasilkan prana yang bagus. Itu. Nah, prana ini berbeda dengan energi mekanik. Itu. Orang mungkin misalnya badannya besar, punya energi mekanik, energi tenaga fisik ya, bisa mengangkat kursi atau meja dengan kuat. Tapi belum tentu prananya bagus. Tapi kalau prana berhubungan dengan mood, kesabaran, ketenangan, kedamaian, mood, semangat, kreativitas itu. Ini dipengaruhi oleh prana. Itu. Bisa aja orangnya kurus, kecil, kalau tenaga fisiknya nggak terlalu berat. Tapi prananya kalau bagus, lancar dan seimbang, dia punya kreativitas, ide-ide yang bagus, moodnya bagus, semangatnya bagus. Itu yang membedakan antara tenaga fisik dengan tenaga prana ini. Nah, tenaga prana ini adalah gabungan dari asana dan pranayama. Gerakan dan pernafasan. Sehingga akan mendapatkan emosi-emosi yang lebih stabil. Itu pentingnya, sangat penting sekali pranayama. Nah, jadi sekian yang dikenalkan ada sekitar 18 pranayama ya, yang sangat populer. Nah, terus dari perjalanan Tiang selama 11 tahun ya penelitian dan mempraktekkan yoga, sampai Tiang menemukan ada 5 pranayama. Penemuan Tiang secara pribadi, penelitian Tiang secara pribadi, hasil dari yang memang setelah diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, nanti itu akan dibahas secara khusus pranayama-pranayama yang ada di Bali ya. Di Bali Tiang teliti. Salah satunya adalah nyemprong. Seperti waktu zaman dulu bikin api kan pakai pipa itu semprong. Kita narik napas dari hidung. Nah, ternyata itu juga healing sekali. Kenapa orang-orang tua kita panjang umur? Salah satunya adalah karena melakukan itu. Meniup api agar untuk menghidupkan api. Setelah pranayama baru masuk ke pratyahara. Pratyahara ini bagaimana panca indera kita dan interaksi yang keluar itu tidak terlalu banyak, tapi tarik ke dalam itu. Mata kita tutup, telinga kita lebih mendengarkan dalam diri kita.
Kemudian hidung kita tidak terlalu banyak mendeteksi apapun yang ada di luar, hanya disadari saja. Mulut kita tidak terlalu banyak ngomong, kayak gitu. Itu pratyahara. Gitu. Pratyahara itu masuk ke dalam itu, menarik, gitu. Menarik ke dalam. Seperti penyu menarik semua ininya ke dalam dirinya, gitu. Jadi tidak terlalu banyak interaksi keluar. Itu pratyahara. Itu yang tahapan yang kelima. Tahapan yang keenam, baru masuk dharana. Ketika tarik semua panca indera itu ke dalam, mulai berkonsentrasi. Mengkonsentrasikan satu titik. Nah, disinilah mulai memasuki zona mental kita, zona pikiran kita dikonsentrasikan. Dikonsentrasikan. Ketika sudah konsentrasi dalam satu titik, otomatis akan membangun fokus kita, membangun kemampuan kita terhadap sesuatu yang harus kita kembangkan di dalam diri. Dan bahkan ini sudah cukup untuk menghealing, untuk mengobati, menyembuhkan sesuatu terjadi di dalam diri kita. Gitu. Karena ini hubungannya adalah perhatian. Perhatian is very powerful. Sangat luar biasa. Perhatian itu ketika kita memperhatikan bagian tubuh kita mengalami rasa sakit apapun, ketika kita kasih perhatian dan kita kasih sentuhan, ini sudah seperti dharana. Mengkonsentrasikan, letak, membawa energi kita ke tempat itu. Sehingga penyembuhan lebih cepat terjadi. Proses penyembuhan itu lebih cepat terjadi. Itu dharana. Kekuatan dharana ini sudah cukup lumayan untuk kita bertumbuh menjadi healer, menjadi penyembuh bagi diri kita sendiri. Itu. Kemudian setelah berkonsentrasi, baru masuk ke yang ketujuh, yaitu dhyana. Dhyana ini meditasi. Di bahasa Sanskritnya itu adalah dhyana. Itu meditasi. Kontemplasi dan juga meletakkan relaksasi ya. Kalau bahasa sekarang orang kadang-kadang tidak mau meditasi ya relaksasi. Tapi kalau relaksasi baru tingkat mental dan fisikal. Tapi kalau dhyana, kalau meditasi itu harus dialami, harus dirasakan, baru mampu menerjemahkan apa itu dhyana. Kalau orang tidak meditasi, hanya relaksasi saja, tidak akan pernah tahu bagaimana indahnya meditasi, bagaimana indahnya dhyana. Itu karena dhyana ini melampaui pikiran kita, melampaui mindfulness. Itu. Yang populer kan mindfulness meditation. Kalau mindfulness meditation berarti masih menggunakan mind kita, bermain di situ. Itu alam sadar dan alam bawah sadar. Tapi kalau dhyana melampaui itu, mind kita udah istirahat, udah diam. Masuk kepada titik dhyan, titik kesadaran tertinggi. Kesadaran Atman itu terjadi di sini, di dhyana ini. Jadi hanya orang meditasi yang mampu menerjemahkan dan merasakan dhyana ini apa sesungguhnya. Itu. Jadi tidak hanya sebatas relaksasi pikiran atau relaksasi mental. Karena ini tiang sering terjadi diskusi panjang. Itu ketika tiang mengatakan meditasi, ya memang tahapannya pasti melalui relaksasi otot-otot kita, emosi dan pikiran kita, baru bisa masuk ke dhyana. Makanya kenapa di Astanga Yoga di sini ada pratyahara dan dharana. Pratyahara dharana inilah proses kita untuk merelaksasikan seluruh tubuh kita, lapisan kita sehingga dhyana bisa kita capai. Ketika dhyana ini sudah tercapai secara terus-menerus, konstan dan disiplin, baru mampu kita mencapai samadhi. Samadhi ini paling berat ini. Nah, karena tiang memang praktisi meditasi sejak umur 15 tahun. Nah, dulu tiang tidak paham apa itu samadhi. Baru-baru semenjak mempelajari yoga, baru tiang tahu, oh samadhi ternyata maksudnya itu ini. Kalau kita rutin, kita tekun, disiplin, menjalankan meditasi, ya minimal 1 jam setiap kali melakukan, terus 2 kali minimal dalam sehari,
Nah, jadi kalau tiang dari umur 15 tahun dulu, setiap tahun itu pasti melakukan tapa brata. Setiap tahun itu pasti melakukan tapa brata. 5 tahun pertama itu tapa brata yang saya lakukan itu betul-betul membosankan, betul-betul jenuh. Karena umur 15 tahun tahu apa coba, dipaksa-paksa lagi sama orang tua saya. Di bapak saya memang pembelajar spiritual yang udung, yang tangguh sekali, menggenap aja ini. Akhirnya menemukan jalan meditasi. Jadi tiang tidak boleh mempelajari lain-lain selain meditasi. Digituin. Karena setelah sudah tahu apa itu meditasi, jadi nanti biarkanlah sang diri sejati yang mengarahkan tiang untuk belajar yang lain-lainnya. Jadi yoga pun tiang tidak pelajari. Tiang belum pelajari Astanga Yoga di saat tiang pelajari meditasi. Astanga Yoga justru tiang temui justru setelah Aji tiang itu sakit. Karena di sana tiang berkesimpulan kalau Aji tiang saja sakit seperti itu, bagaimana nanti tiang gitu. Di sanalah akhirnya tiang menjalankan tapa brata khusus untuk mendapatkan jawaban kenapa Aji saya itu sakit. Dan ternyata jawabannya adalah ketidakseimbangan di dalam dirinya. Ketidakseimbangan pola hidup. Jadi artinya meditasi sekalipun, setinggi apapun ilmu kita di bidang spiritual, kalau kita lupa dengan bumi yang kita pijak saat ini, apa yang kita butuhkan, apa yang seharusnya kita penuhi, apa tugas hidup kita tinggalkan itu, ya kita akan mengalami ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan itulah yang membawa diri kita menjadi sakit. Baik secara sakit fisik maupun sakit mental. Makanya banyak orang spiritual bisa sakit mental juga gitu. Jadi harus hati-hati juga dalam proses belajar spiritual. Nah dari sanalah tiang menemukan ajaran yoga dan juga Astanga Yoga ini. Nah samadhi ini tiang alami beberapa kali dalam hidup tiang, mengalami beberapa kali. Kalau di dalam bahasa Jawanya ini manunggaling kaula Gusti. Sang diri sejati kita tuh sowan atau nangkil kepada beliau secara langsung tanpa perantara seperti jalan tol. Nah ini tanda-tandanya, rasanya itu memang sangat nikmat, sangat tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan itu pun proses yang sangat panjang, disiplin, dan sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Yang anggap itu sangat menyakitkan karena memang ada paksaan di sana, tapi ketika pada titik ini, nah disinilah tiang baru mulai namanya pemahaman jati diri gitu. Jadi kalau tiang diajarkan agama lain, cara lain tentang beragama menemukan Tuhan, tiang pasti mempertahankan jalan tiang sendiri, yaitu meditasi. Itu. Karena jalan ini yang paling tiang temukan, merasa paling sempurna di sini, karena ada satu penemuan jati diri gitu. Nah, ketika menemukan ini, baru mulai tiang paham apa itu isi Bhagavad Gita. Gitu. Nah, Bhagavad Gita itu tidak bisa kita pelajari hanya berdasarkan pemahaman secara intelek, gitu. Tapi harus disinkronkan dengan kontemplasi juga atau meditasi. Karena di dalam ajaran Bhagavad Gita itu diajarkan 4 jalan, diajarkan 4 yoga ya. 1 Jnana Yoga yang disampaikan di bab 2 sama bab 3. Di sana Samkhya Yoga dan Jnana Yoga. Kemudian Karma Yoga yang bab 3 ya, bab 3 dan bab 4. Terus kemudian bab 5 itu masih di Karma Yoga juga, tapi mulai nyambung dengan Jnana. Nah, bab 2 juga di sana disebutkan ada Buddhi Yoga juga tentang Bhagavad Gita itu. Karena mempelajari Astanga Yoga atau Yoga Sutra Patanjali tidak bisa dipisahkan dengan Bhagavad Gita. Tidak bisa dipisahkan dengan Bhagavad Gita. Karena untuk memahami Astanga Yoga itu harus pahami juga Bhagavad Gita. Karena 100% Bhagavad Gita itu mengajarkan kita adalah yoga. Makanya Krishna menyampaikan seyogyanya kau Arjuna jadilah seorang yogi. Bahkan yogi lebih utama dari sanyasin. Karena yogi tetap menjalankan hidup yang semestinya sebagai bapak rumah tangga, tetap jalankan sebagai bapak rumah tangga, tidak harus pergi ke hutan, tapi tidak terikat oleh
apa yang dia lakukan. Gitu. Nah, ini sangat menarik sekali emang. Kita sudah suka mempelajari literatur, suka mempelajari apa namanya, filsafat kehidupan. Bhagavad Gita itu eh, apa namanya, kitab suci yang sangat menarik dan indah sekali untuk dipelajari. Ketika dikoneksikan dengan Yoga Sutra Patanjali dalam Astanga Yoganya dan kemudian dipraktekkan sehari-hari. Nah, kembali ke Astanga Yoga. Astanga Yoga ini akhirnya disimpulkan yang di Pasraman, akhirnya dia menemukan asana pranayama meditasi. Ketika ini saja sebagai masyarakat umum dijalankan 3 kali seminggu melalui Hatha Yoga atau Vinyasa Yoga, praktek yoga dalam bentuk asana, tapi harus penggabungan asana, pranayama, dan meditasi. Baru mampu mencapai keseimbangan hidup. Mampu mencapai keseimbangan hidup, sehat jasmani dan rohani. Nah, kalau misalnya sudah asana, pranayama, meditasi ini jadikan pegangan 3 kali dilakukan dalam 1 minggu, sekali latihan minimal 1 jam sampai 2 jam, itu berikan kesempatan tubuh kita, diri kita untuk bermesraan dengan dirinya sendiri, yaitu diri kita sendiri. Nah, jadi pancamaya kosa ini akan terpenuhi dia kebutuhan nutrisinya itu akan terpenuhi dia. Sekalipun pancamaya kosa kebutuhannya itu beda-beda gitu. Kalau misalnya anamaya kosa, tubuh fisik kita, ini memang dibahas di dalam ajaran yoga. Itu adalah apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Gitu. Kalau pranamaya kosa, apa dan siapa lingkungan kita. Kita berada di mana. Itulah yang mempengaruhi pranamaya kosa kita. Badan emosi kita. Itu dengan udara yang kita hirup. Gitu. Makanya istilahnya di Denpasar dengan di pegunungan itu misalnya suasana dan vibrasinya itu berbeda. Udaranya berbeda. Energinya berbeda. Itu pranamaya kosa. Kemudian manomaya kosa ini pikiran kita, pengetahuan-pengetahuan yang kita masukkan ke dalam diri kita. Kalau negatif pengetahuan yang kita masukkan, itu akan menjadi pikiran yang negatif. Kalau pengetahuan positif, kita akan menjadi pengetahuan yang positif. Nah, di sini di dalam manomaya kosa terdiri dari cita, manah, budi, dan ahangkara. Cita itu benih-benih pikiran kita. Makanya di dalam Yoga Sutra Patanjali disebutkan di sana, ada istilah yoga cita riti nirodha, yang artinya yoga adalah mengendalikan gerakan-gerakan pikiran dari benih-benih pikiran. Cita itu benih-benih pikiran dan perasaan kita. Jadi digerakkan itu sehingga menjadi gugusan pikiran yang baik sesuai di jalan dharma. Cita itu diibaratkan seperti kacang hijau, manah atau pikiran diibaratkan kumpulan kacang hijau kemudian dibikin bubur. Ketika sudah jadi bubur itu namanya pikiran. Ketika pikiran ini menjuantah menjadi suatu kenyataan apa yang kita makan, itulah jadi berhubungan antara apakah dimakan oleh ego atau dimakan oleh untuk makanan ego atau makanan budi atau kebijaksanaan. Itu dalam satu ruang di dalam pikiran kita. Itu. Kemudian Wijnana Maya Kosa ini dibentuk oleh pengalaman kita. Siapa diri kita adalah apa yang kita lakoni dalam hidup ini. Itu Wijnana Maya Kosa atau wisdom body kita. Ananda Maya Kosa itu bliss body kebahagiaan kita. Nah, jadi ketika kita menjalankan Hatha Yoga atau Bali Hatha Yoga yang Tiang rancang dan Tiang ajarkan kepada banyak orang di seluruh dunia. Di seluruh dunia sudah banyak yang melakoni. Kenapa namanya Bali Hatha Yoga? Bali artinya kembali, eling. Makanya nama Pasraman Eling Spirit, artinya eling pada kesejatian diri. Itu kembali pulang ke dalam diri kita dengan jalan Hatha Yoga, keseimbangan antara maskulin dan feminin di dalam diri kita. Makanya di dalam diri laki pasti ada perempuan, di dalam diri perempuan ada laki. Ini harus diseimbangkan sehingga mampu membangun spirit kita di dalam diri untuk tetap sehat. Bali juga berarti persembahan. Itu Bali juga sebagai persembahan. Nah, bagaimana kita mempraktekkan yoga?
atau Hatha Yoga yang merupakan esensi dari Astanga Yoga. Diri kita di saat melakukan gerakan yoga tersebut, pranayama dan meditasi, tidak lagi pakai simbol. Tubuh kita adalah simbol persembahan itu. Jadi persembahkan tubuh kita melalui tarian dan gerakan yoga itu. Sehingga kita mampu seimbang dan mampu berkontemplasi, bahkan mencapai samadhi itu sendiri. Nah, akhirnya kesimpulannya, yang mendapatkan lebih seimbang, lebih tenang, lebih mantap rasanya ketika seorang meditator atau seorang meditasi itu melakukan praktek yoga gitu. Karena meditasinya lebih ringan. Meditasi 1 jam kalau tidak yoga ya, orang yang tidak bergerak tubuhnya 1 jam itu udah lama sekali. Ketika Tiang melakukan yoga sejak tahun 2010, kalau meditasi duduk nggak kerasa 2 jam itu nggak kerasa. Gitu. Karena nyaman, tubuh kita itu nyaman, tubuh saya itu nyaman, teks, tenang. Kalau udah pada titik itu nggak mau berhenti. Gitu. Itu keindahan yang tidak bisa ditemukan di luar diri kita. Gitu. Makanya yang sangat percaya diri sekali menyampaikan untuk menemukan Tuhan yang sesungguhnya itu ya harus ke dalam diri dulu, nggak bisa banyak keluar. Gitu. Nah, jadi kalau orang bisa banyak keluar menemukan kedamaian karena dia sudah menemukan kedamaian di dalam dirinya. Itu seperti di FSM misalnya. FSM kan kita banyak keluar ke tempat-tempat yang memang memiliki vibrasi yang luar biasa. Nah, jadi ketika kita mampu menemukan ketenangan, kedamaian di dalam diri, kita juga akan mampu merefleksi kedamaian, ketenangan, dan keterhubungan dengan dunia luar. Di sana akan menjadi sebuah hubungan yang indah gitu, yang mesra dengan nature kita, dengan spirit yang ada di luar diri kita. Nah, inilah menjadi sebuah kesempurnaan. Karena kalau hanya menemukan ke dalam, terjadi wisdom, terjadi kebijaksanaan, tapi selalu didampingi oleh ahangkara, ego itu sendiri. Itu. Kalau misalnya tidak ada menemukan ke dalam, hanya keluar saja, kita akan menemukan banyak kebingungan. Itu. Merasanya tidak pernah selesai, gitu, tidak pernah puas. Itu. Jadi santosanya tidak ketemu di luar gitu. Itu. Jadi FSM ini akan sangat sempurna ketika melangkah semua yang sudah dilakoni, semua yang sudah dijalani untuk menemukan spirit-spirit di beberapa tempat yang memang dijadikan tugas dan panggilan jiwa kita. Nah, otomatis pendidikan kejenanaan yang kita jalankan itu jadi seimbang. Itu. Keluar dan juga ke dalam. Sehingga akan kokoh sekali. Nah, itu tentang Astanga Yoga. Jadi untuk prakteknya tentu nanti sama-sama kita nanti akan selalu siap berbagi untuk semeton di FSM. Karena Tiang juga mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, pemahaman, dan sharing dari FSM. Nah, jadi kewajiban Tiang juga dengan penuh kerendahan hati Tiang berbagi di sana sama semeton sarang sami untuk saling menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual kita. Itu. Karena ini yang harus dibangun keseimbangan. Makanya disebut body, mind, and soul. Konsep body, mind, and soul ini diambil dari Sankhya Yoga, yaitu Stula Sarira, Suksma Sarira, dan Antahkarana Sarira. Body, mind, and soul. Makanya kita harus bangga nih jadi pewaris ajaran yang adiluhung dari leluhur kita. Sehingga ayo kita sama-sama kita dalami yoga pada umumnya. Kalau di dalam Bhagavad Gita itu ada Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, dan Raja Yoga. Raja Yoga ini memang mengarah pada meditasi dan samadhi. Dari gabungan ketiganya, Jnana Yoga, Karma Yoga, dan Bhakti Yoga inilah baru akan sempurna kita masuk ke dunia meditasi atau Raja Yoga.
Ketika Jnana Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, dan Raja Yoga ini terbangun, baru kita akan mampu membangun kebudaan di dalam diri kita. Makanya disebut Budi Yoga di bab yang 18 di dalam Bhagavad Gita. Nah, di sana memunculkan Budi Kaweruh. Gitu. Nah, kalau misalnya di dalam Siwu Tatu itu tidak ada istilah Astanga Yoga, tapi dipersimpel jadi Sadanga Yoga. Jadi 6 tahapan yoga. Ujungnya sama, yaitu Samadhi. Gitu. Dan di Nusantara, di Nusantara itu kebanyakan menggunakan istilah Tapa Brata Yoga Samadhi. Nah, ini yang tiang pakai di Pasraman. Yang tiang sebut sebagai Caturangga Yoga atau Tapak Dari. Tahapannya tiang bagi menjadi 4 juga. Stula Sarira meditasi, penyatuan dalam diri untuk pembersihan dasindriya, indera-indera dan nafsu-nafsu kita. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah Suksma Sarira meditasi, bagaimana menggunakan kekuatan pikiran kita untuk mencapai apa jadi tujuan kita dan juga penyembuhan dalam diri kita, dan bahkan penyembuhan jarak jauh, itu atau disebut dengan Suksma Sarira meditation, mindfulness meditation. Ini yang paling populer sekarang, mindfulness meditation. Yang ketiga itu Atman consciousness meditation. Atman consciousness meditation itu hubungannya adalah kesadaran diri kita yang sejati, Atman. Nah, baru yang keempat adalah Samadhi. Samadhi ini ya manunggaling kaula Gusti. Nah, tahapan-tahapannya inilah membutuhkan ketekunan yang disebut dengan abhyasa dan wairagya. Abhyasa itu ngotot, wairagya itu berserah atau iswara pranidana. Nggih, asa punika dumun dari tiang mangde bisa difokuskan dumun ininya, materinya, sehingga nanti untuk prakteknya sambil berproses kita ini diskusinya. Yang kembalikan ke Jero Gede untuk galah niki yang sharing. Demikian dumun. Kalau ada pertanyaan misalnya silakan ngiring kita diskusi. Om Swastiastu, Ida Begawan. Okay. Jero Gede. Swastiastu. Ini menarik sekali ya. Yang sebenarnya ingin sekali mendalami yoga nih, cuman entah kenapa rasa malas tuh jauh lebih mendominasi ketimbang semangat itu. Karena pada setiap kali ingin yoga, ingin meditasi itu selalu ngantuk duluan gitu. Nah, ini kan secara praktek, kalau secara teori banyak sekali sudah yang dengar juga, ada baca juga teori tentang yoga. Nah, ini lumayan berat kan dari sisi penilaian pikiran. Nah, ini kan keterbatasan tiang karena memang rasa malasnya duluan keluar ya begitu jadinya. Nah, Niki yang Ida jelaskan tadi ini bagus sekali tiang lihat dari berbagai sisi itu jadi mengingatkan tiang untuk keinginan itu untuk direalisasikan. Nah, Niki kan tadi ada Ida jelaskan pengaruh asana. Pengaruh asana. Kalau bagi orang yang baru pertama kali melakukan yoga nih kan ya kadang posturnya nggak lentur gitu, kadang ingin coba-coba. Nah, ini kadang-kadang kan bisa salah gerak, kemudian bisa mempengaruhi struktur tubuh, struktur berpikir gitu, bisa konslet gitulah istilahnya. Nah, model-model yoga yang seperti apa yang katakanlah berbahaya itu. Ini kan untuk pemahaman saja, pada saat belajar itu ada batas tiang untuk tidak sampai masuk ke arah itu. Adakah dari yoga itu yang tanda kutip berbahaya untuk dilakukan geraknya? Ini ke yang pertama. Kemudian berikutnya dari yoga ada meditasi. Nah, yang sendiri lumayan banyak ada referensi tentang meditasi, itu ada yang merasakan nafas secara normal, kemudian ada juga yang mengatur nafas. Kemudian di satu sisi juga ada yang konsentrasi di hidung. Dan mungkin banyak lagi yang lain. Nah, kira-kira Niki model meditasi yang bagus itu apa
apa namanya, tolak ukurnya seperti apa nih kalau meditasi yang bagus yang bisa diterapkan untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan seperti yang ini. Terus terang nih baru mulai 5 menit pertama itu bagus bagus ngatur nafas, tapi setelah 5 menit itu dia berubah menjadi ngantuk gitu. Setelah berubah menjadi ngantuk bisa bisa nggak sadar antara meditasi atau tidur gitu jadinya. Kan Niki sangat buat yang sendiri ini cukup kesulitan di sana Ida. Dan Tiang sangat ingin sebenarnya seperti yang Ida rasakan itu nyaman dalam meditasi. Bagaimana caranya untuk bisa sampai ke level itu? Sementara sekarang ini untuk masuk saja sudah sulitnya minta ampun nih. Tiang udah berapa kali coba terus coba ini mungkin berapa kali coba terus ngantuk gitu. Ini apa karena tamasnya yang terlalu banyak ini perut makin gede dan apalagi faktor-faktornya. Mudah-mudahan Niki udah bisa menjelaskan nih ke yang kedua itu apalagi sampai ke prana itu wih ini luar biasa sudah gitu. Niki dua yang mungkin bisa disampaikan untuk dasarnya itu sebenarnya yang banyak sekali punya pertanyaan cuma nanti yang kasih teman-teman yang lain juga untuk menyampaikan. Gentan ide matur sukume. Yang langsung mantan Jero Gede? Nggih. Terus pertama dari Jero Kadek tadi disampaikan bagaimana biar aman yoganya itu memang penting sekali. Karena gerakan tubuh kita harus mengikuti struktur yang sesungguhnya. Makanya diperlukan instruktur yoga minimal lulus 200 jam atau 1 bulan. Nah, Jero Kadek kan udah berapa kali sempat hadir ke Pasraman, Tiang undang untuk ini apa namanya menghadiri, menyaksikan lah dari tamatan lulusan dari 200 jam. Karena 200 jam itu ada 4 kurikulum yang sangat utama disampaikan di sana, yaitu secara anatomi, secara filosofi, secara humanitis, dan juga bahkan bisnis di dalamnya. Jadi dalam ajaran yoga itu tidak tabu dengan bisnis, tidak tabu dengan menghasilkan kesejahteraan di dalamnya, karena dasarnya adalah catur purusa arta. Otomatis instruktur yoga ini akan melihat setiap individu atau orang itu berbeda, gitu. Keunikannya berbeda-beda. Jadi makanya yoga itu akan ketika memilih yoga, pastikan kalau memang baru memulai, ambil yang level 1, yang beginner sebagai fondasi. Nah, sehingga tubuh kita nggak komplain gitu loh. Tubuh kita nyaman dia karena gerakannya yang sederhana tapi sangat mengena gitu. Dan biasanya selalu dimulai dengan pemanasan gitu. Ada groundingnya dulu seperti tadi yang pakai guru mantra. Jadi guru mantra itu mengucapkan para guru di dalam diri kita dan juga proses yang kita lakoni gitu. Seperti sekarang ketika kita diskusi seperti ini, proses ini adalah dipengaruhi oleh guru-guru di dalam diri kita masing-masing. Nah, ketika pemanasan, grounding, dan juga akhirnya Surya Namaskar, tubuh kita mulai panas tuh. Tubuh kita mulai panas, disinkronisasi dengan nafas, dan kemudian mindfulness. Gitu. Karena di dalam yoga harus setiap gerakan harus diikuti dengan nafas. Gitu. Nafas masuk dan nafas keluar. Ada bahkan nafas nahan. Gitu. Nah, terus kemudian mindfulness, pikiran kita letakkan di setiap gerakan itu. Sehingga mampu kita mendengarkan tubuh kita. Itu yang membedakan yoga dengan olahraga yang lain. Kalau yoga ada olahraga, ada olah rasa, ada olah pikir, dan juga olah spirit. Kalau olahraga lain kan lebih ke raganya saja. Kadang-kadang tidak memperhatikan olah rasa dan olah nafasnya. Ini yang membangun keseimbangan dan juga kesehatan. Jadi otomatis memang harus menemukan guru atau instruktur yoga yang berpengalaman lah, Kintan Jero Kadek, sehingga diarahkan
berdasarkan kebutuhan tubuh kita. Karena tubuh yang besar sama tubuh yang kecil gerakannya itu berbeda. Lansia sama yang baru, yang masih fit, yang masih muda itu berbeda. Anak-anak berbeda lagi, ibu hamil berbeda lagi. Penyakit-penyakit tertentu juga berbeda lagi. Yang sudah pernah operasi juga harus ditreat pendekatannya juga berbeda gitu. Jadi instruktur yoga yang berpengalaman dan memang lulus 200 jam itu kalau di Pasraman memang diarahkan 1 bulan di camp dan betul-betul mental, spiritualnya dan juga teknik-teknik pengajaran yoga, bahkan adjustment, cara menyentuh itu pun harus ada tekniknya juga yang benar agar tidak cedera gitu. Nah, terus yang berikutnya mendengarkan tubuh, Juru Kadek. Mendengarkan tubuh. Nah, sering sekali orang belajar yoga kan diikuti dan dituntun, apa namanya, bukan dituntun, disabotase oleh egonya gitu loh. Saya ingin biar gerakan ini harus bisa gitu. Akhirnya dia memaksa dirinya dan jadi cedera gitu. Karena tubuh kita itu punya pola tersendiri yang harus kita pahami dan harus dipahami oleh si pemilik tubuh itu sendiri. Itu si pemilik tubuh itu. Sehingga itu akan menjadi gerakan yang sangat dinamis dan juga seimbang dan asik gitu. Yoga itu menjadi asik sekali dan bahkan terjadi perputaran energi yang sangat indah di dalam mengenal capek itu jarang gitu loh. Yang 10 tahun ini nggak pernah ke rumah sakit, nggak pernah ke dokter itu nggak pernah. Ke dokter paling karena check up biar tahu nih jantung gimana, terus apa namanya gula gimana, akhirnya jadi biar tahu gitu. Nah, langsung karena kesehatan lebih bagus dan lebih stabil gitu. Emosi lebih stabil. Ketika terjadi sesuatu itu luka misalnya jatuh itu, yang suka sering jatuh dalam artian jatuhnya itu karena apa-apa tuh aktif gitu kan, menyelesaikan pekerjaan. Itu kadang-kadang jatuh dari motor juga bisa, kadang-kadang itu pernah. Dan itu kalau recovery biasanya 1-2 minggu. Kalau orang yang tidak yoga itu bisa 2 minggu. Kalau orang tidak olahraga sama sekali. Nah, tapi ketika orang itu menjalani yoga seperti Tiang misalnya, itu 2-3 hari loh udah kering luka. Jadi recovery-nya itu cepat sekali. Itu ininya benefit yang bisa didapatkan melalui yoga dengan cara yang benar. Terus soal meditasi tadi yang Juru Kadek sampaikan, dan itu persoalan semua orang ya, Juru Kadek, termasuk Tiang. Sekalipun udah 26 tahun jalankan meditasi, kalau itu ngantuk sudah mensabotase ya jawabannya selesai, jangan lanjutkan. Udah, berarti tubuh menginginkan tidur gitu. Sama seperti perut lapar, gimana caranya mengatasi perut lapar? Ya makan gitu. Mengatasi mata ngantuk di saat meditasi pun adalah tidur gitu. Karena meditasi kan dekat sekali dengan state tidur gitu. Itu memang kadang-kadang kalau Tiang mau meditasi lagi 1 jam gitu. Meditasi Tiang ini memang artinya apa? Ritual meditasi Tiang itu khusus gitu. Khusus dalam artian memang siapkan segala sesuatunya, pekerjaan sudah tidak lagi menghantui pikiran, tidak ada masalah, perut sudah kenyang gitu, terus kemudian dapat istirahat, sudah mandi, tak duduk itu betul-betul memang penyatuan diri gitu, penyatuan diri. Nah, makanya ada meditasi yang sebagai bakti Tiang, sebagai wujud kebijaksanaan dalam diri yang selalu rindu ingin menyatu. Satu lagi kadang-kadang Tiang memang menjalankan meditasi untuk healing untuk diri Tiang sendiri kalau terlalu capek. Gitu. Karena sehari itu bisa banyak orang datang konsultasi, mereka curhat, perlu solusi, ada berbagai macam penyakit, ada masalah energi, ada masalah mental dan sebagainya. Kadang-kadang energinya itu memang pekat-pekat sekali. Jadi Tiang harus setiap hari itu bisa 3-4 kali bermeditasi untuk meng-cleansing itu. Itu untuk meng-cleansing dan kemudian energi yang murni itu tetap bisa Tiang baktikan, Tiang dharmakan lah kepada orang yang membutuhkan. Itu. Makanya kalau sudah meditasi ya, Juru Kadek nanti kalau sudah bagus ininya ditekuni terus, itu akan menghasilkan satu kekuatan dalam bentuk kundalini. Itu. Kundalini artinya sebetulnya adalah gerakan dengan meditasi itu. Tidak bisa hanya gerakan saja, tidak bisa hanya meditasi saja. Makanya Tiang menemukan ini sebuah keseimbangan yang harus dibangun, yaitu stiram dan sukam. Stiram itu artinya kokoh, sukam itu artinya fleksibel.
dan rileks gitu. Nah, jadi ini ketika dijalankan orang itu menjadi betul-betul lebih nyaman dengan tubuhnya gitu. Seperti Tiang yang selalu nyaman dengan tubuh Tiang di tempat yang dingin tetap nyaman, di tempat yang panas pun tidak terlalu keringetan itu jadi. Jadi range adaptasi tubuh itu apa namanya? Ini dia apa namanya? Fleksibel gitu. Seperti itu. Nah, jadi teknik meditasi itu ada jutaan ya, ada banyak cara, tapi dasarnya ya itu aja gitu. Artinya esensinya ya itu aja. Itu meningkatkan kekebalan tubuh, imun tubuh kita, konsentrasi, fokus kita, kepasrahan, penerimaan, dan kemudian keikhlasan. Ujung-ujungnya akan mengarah ke sana. Nah, kenapa nafas yang dipakai? Karena akan lebih mudah meletakkan keheningan kita tuh melalui jangkar napas kita sebagai trigger. Karena sifat pikiran begitu sibuk, liar, jadi paling bagus ya pikiran dikasih sibuk, yaitu sibuknya di nafas. Gitu. Ketika keluar masuknya nafas, apalagi mampu memvisualisasikan antara keterhubungan buana alit dan buana agung, napas keluar dan napas masuk, ini juga akan menghealing kita. Gitu. Makanya kalau misalnya bisa meditasi 10 menit aja, itu udah cukup banyak besar memberikan efek positif terhadap struktur pikiran dan perasaan kita untuk menjadi lebih tenang. Gitu. Nah, terus relaksasi secara fisikal juga dibutuhkan untuk mencapai meditasi yang sangat bagus. Gitu. Nah, jadi kuncinya adalah latihan, Bro Kadek. Gitu. Nah, jadi kenapa kita perlu latihan meditasi duduk? Karena dalam hidup ini kita akan dibungkus oleh berbagai macam drama kehidupan, membuat kesejatian kita itu menjadi semakin tertimbun, sehingga kita tidak mampu membedakan antara sejati dan tidak sejati, karena dinilai oleh pembungkus-pembungkus yang melekat di dalam diri kita. Gitu. Ketika bermeditasi, kita meluruhkan semuanya itu, meluruhkan nafsu kita, meluruhkan emosi kita, kemarahan kita, berbagai macam penyakit bahkan. Gitu. Ketika marah pun kita akan mampu mengekspresikan dengan cara yang benar. Gitu. Meditasi memberi jawaban bahwa marah ini benar, marah ini penting loh. Gitu. Tapi ekspresinya harus begini, karena arah atau visi kehidupan kita itu harus seperti ini. Gitu. Nah, bahkan hal-hal uniknya lagi yang pernah ngalamin ini, kita sama-sama dewasa ya. Kita sama-sama dewasa. Yang berhenti merokok juga karena yoga, gitu. Karena yoga, meditasi, dan digabungkan dengan hipnoterapi. Karena ajaran hipnoterapi dan NLP itu pun datangnya dari kekuatan Trikaya Parisude, jadi kekuatan yoga, makanya disebut dengan yoga nidra atau sesirap kalau bahasa Balinya. Gitu. Nah, jadi dengan yoga nidra ini untuk menghealing. Gitu. Jadi makanya di Pasraman Tiang gunakan semuanya itu, sehingga orang-orang yang meditasi di Pasraman itu yang baru-baru latihan ya, yang kasih pinjaman dulu gitu, kasih energi pinjaman, bukan energi Tiang tapi tekniknya dengan pengkombinasian yoga nidra, meditasi, dan hipnoterapi, sehingga setidaknya dia dapat dulu rasanya gitu. Ketika dia dapat rasanya, dia akan mencari caranya sendiri untuk mencapai rasa tersebut. Gitu. Daripada kalau misalnya duduk udah meditasi, terus kemudian meraba-raba mencari-cari, karena zaman sekarang banyak orang gampang bosan. Gitu. Nah, jadi Tiang sering gunakan teknik itu, makanya banyak sekali yang menemukan perbedaan karena tekniknya yang rancang sendiri lah istilahnya. Gitu. Jadi banyak penemuan-penemuan yang Tiang dapatkan selama 26 tahun meneliti tentang meditasi. Kalau Tiang sekolah ini udah profesor nih. Nah, cuman bedanya di sini lebih ke urusan meditasi dan keterhubungan ke sang diri sejati dan juga kemanunggalan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Gitu. Makanya termasuk Tiang temukan penghapusan dosa loh, penghapusan dosa buruk, karma buruk masa lalu kita, dan ternyata dikuatkan juga dari sastra-sastra, terutama Bhagavad Gita, Siwa Tattva, dan Yoga Sutra Patanjali. Nah, di sanalah, ternyata ini memang ampuh untuk membangun kesehatan. Ternyata yang harus diberesin dulu adalah karma buruk masa lalu kita, karma buruk masa lalu kehidupan kita sebelumnya. Nah, kita kan bereinkarnasi nih berulang-ulang. Kita kan membawa memori-memori kehidupan masa lalu. Itu yang harus dibereskan. Gitu. Salah satu contohnya kemarin ada yang berhenti merokok
dia berusaha untuk berhenti merokok. Dan dia udah ketemu 6 hipnoterapis yang berbeda dan selalu gagal. Ada yang 2 minggu berhasil, ada yang 2 bulan merokok lagi. Itu. Ada yang sampai 6 bulan, itu yang paling hebat sekali itu, udah 6 bulan dia merokok. Nah, akhirnya Tiang juga agak ragu ya, karena teknik Tiang juga teknik hipnoterapi, tapi Tiang gunakan kekuatan meditasi juga. Ketika dia mau datang ke Pasraman, karena kebetulan dia juga teman lama, teman di pengusaha, akhirnya Tiang suruh yaudah bawa pejati aja. Akhirnya bawa pejati, Tiang tidurkan pakai yoga nidra, kemudian masuk ke alam bawah sadarnya. Ternyata hasil dari penyelidikan secara meditasi, dia itu udah perokok dari kehidupan yang sebelumnya dan tidak pernah terputus gitu. Nah, akhirnya ketika dia mencoba untuk putus saat ini, leluhur yang ada di dalam dirinya, si leluhur yang biasa merokok itu nggak terima gitu. Akhirnya dia ketarik aja terus untuk merokok lagi, merokok lagi, merokok lagi. Nah, akhirnya karena waktu itu Tiang temukan, ya udah Tiang langsung eksekusi saat itu, diskusi dengan leluhurnya dia sendiri yang ada di dalam dirinya sendiri. Untuk minta izin untuk memutus semuanya itu, sehingga apapun yang terjadi saat ini, karena kondisi dan situasinya berbeda, rokok di zaman dulu, kehidupan yang sebelumnya itu tidak ada rokok zaman seperti sekarang, dan cukup menyehatkan justru kalau rokok zaman maluan, ketimbang rokok sekarang banyak kimia. Jadi dengan diskusi seperti itu dengan alam bawah sadarnya atau primitif areanya di dalam pikirannya dia, akhirnya dia terima. Dan akhirnya sekarang udah hampir 2 tahun itu. Ada berapa minggu yang lalu dia coba lagi cek, "Deh, gimana soal ininya rokoknya?" Gimana? Wah, benar-benar ampuh pokoknya gitu. Jadi ternyata hanya menyentuh bagian itu gitu. Sering sekali kita menghadapi berbagai macam persoalan, ternyata ada benang merah yang memang harus kita pahami, dan itu hanya bisa ditemukan melalui kepekaan kita, melalui rasa sejati, yaitu dengan latihan meditasi gitu. Nah, jadi itu yang sangat sangat bersyukur ya, sangat bersyukur yang menemukan jalan meditasi yang diajarkan oleh bapak saya, dan bertumbuh kemudian menemukan ajaran yoga. Tahun 2015 Tiang di Dwi Jati. Dengan Dwi Jati itu Tiang memiliki akses yang lebih maksimal, lebih leluasa untuk mempelajari kitab suci, memiliki guru-guru yang disucikan, yang membimbing Tiang, sehingga pasal-pasal proses perjalanan hidup ini semakin terjawab gitu. Nah, di sanalah Tiang menemukan bahwa, wow, berarti setiap orang yang mengalami hidupnya yang begitu dahsyat, artinya bangun istilahnya, babak belur, pasti akan menemukan jalan ini juga gitu. Makanya bagi Tiang, bersyukurlah orang-orang yang menemukan berbagai macam masalah di dalam hidupnya, karena itu akan menuntun dirinya mencapai kesempurnaan gitu. Enten sih menurut Tiang, jadi soal latihan mantan Juru Gede. Semuanya Juru Gede. Tiang kembalikan ke Juru Gede. Luar biasa. Tadi kan nanti Ija sempat sharing tentang bagaimana bahwa dalam pengalaman sekian puluh tahun, Ida 2015 tahun ya, jadi yang meditasi ini ke beberapa kali pernah sampai di fase samadhi yang tentunya terkontemplasi nih kan. Nah, kata beberapa kali ini menggelitik dalam benak Tiang. Pertanyaan Tiang siki manten, seingat Jero berapa lama samadhi yang Jero alami ini? Ide alami ini ke gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama. Terus yang kedua tadi dari penjelasannya Ide ini ke bahwa ada pernyataan atau entah dari mana tadi yang Ide jelaskan itu bahwa yogi ini ke lebih utama dari sanyasin. Nah, padahal di pemikiran dia mungkin karena terbawa film-film di TV kan, wah seorang yogi. Dia justru susah membedakan yang mana yogi, yang mana sanyasin gitu. Karena setiap dikatakan seorang yogi pasti ada di tengah hutan gitu. Tapi dengan penjelasannya Ida tadi bahwa seorang yogi ini kan tidak harus ke hutan gitu. Jadilah orang tua yang baik ya kan dia pantasnya bekerja yang baik, berbisnis yang baik, tapi tetap melakukan yoga seperti apa adanya gitu. Ini jadi yang pertanyaan kedua ini lebih cenderung ke napi perbedaannya dan di mana kentennya nih artinya untuk poin
bahwa yogi lebih utama dari sannyasin? Susuma itu. Ya, pertama tiap tahun dari umur 15 tahun, setiap tahun selalu menjalankan yang namanya tapa brata Nike, sekali minimal. Nah, jadi kalau sekarang udah 26 tahun melakukan itu, berarti kurang lebih ada 26 sampai 30 kali tapa brata yang Tiang lakukan. Karena setiap tahun itu pasti Tiang lakukan itu. Ada juga satu tahun itu bisa 2 kali Tiang lakukan, bahkan ada yang 3 kali ketika Tiang tidak melakukan pekerjaan. Artinya sing megaya dong, jadi ngolah waktu banyak untuk itu. Satu kali tapa brata itu kadang-kadang dilakukan, ada yang 6 hari 6 malam, ada yang 12 malam. 12 malam itu artinya dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Itu dilakukan 3 sampai 4 kali meditasi. Nah, kalau yang 6 hari 6 malam, satu hari itu dari pagi jam 8 tuh, jam 8 pagi itu udah ngumpul. Nah, sebelum jam 8 itu otomatis kita harus sudah bangun di lebih awal. Jadi sudah meditasi terlebih dahulu. Meditasi wajibnya itu 6 kali dalam satu hari. Itu 6 kali dalam satu hari. Dan karena ada penasaran dan merasa Tiang kurang, jadi Tiang mencuri start gitu. Sebelum mulai meditasi wajibnya itu Tiang udah meditasi duluan gitu. Jadi otomatis satu hari itu bisa 8 kali bermeditasi. Satu kali meditasi itu minimal kadang-kadang 30 menit, 40 menit. Kalau kadang-kadang Tiang kalau lagi ngotot banget, Tiang bisa 1,5 jam. Duduk, diam, dan itu berulang-ulang selama 6 hari 6 malam. Nah, itu sakitnya bangkiang dan kaki itu udah kayak dicincang rasanya. Sakitnya luar biasa gitu. Dan memang seperti itulah jalan spiritual gitu. Nah, tapi itu diiyakan dan juga dibenarkan semua setelah Tiang memahami isi Bhagavad Gita gitu. Bhagavad Gita itu meyakinkan Tiang bahwa apa yang selama ini Tiang jalani semua itu sudah benar adanya. Karena di dalam meditasi Tiang tidak ada kitab sucinya. Itu dalam meditasi yang Tiang jalani ini itu meditasi kejawen. Meditasi kejawen yang tidak ada kitab sucinya, disampaikan di sana adalah dirimulah kitab suci itu. Temukan melalui nafasmu, temukan melalui setiap guratan rasa yang kamu temukan di dalam diri kamu sendiri. Nah, ternyata korelasi keterhubungan antara Bhagavad Gita, Siwa Tattva, dan Yoga Sutra Patanjali dengan meditasi yang Tiang pelajari itu seperti menemukan map gitu, seperti menemukan peta jalan. Itu ketika Tiang belajar Bhagavad Gita, yang seperti ketemu peta gitu. Oh, ternyata ini jalan ini, ini jalan ini, ini jalan ini, jalan ini, jalan ini, melalui rasa yang sejati di dalam diri gitu. Oh, ya udah, berarti apa yang disabdakan Krishna itu memang betul adanya. Apa yang disabdakan Krishna di dalam Bhagavad Gita itu adalah kebenaran, karena Tiang sudah temukan duluan di dalam diri Tiang sendiri. Karena Bhagavad Gita Tiang pelajari baru tahun 2002, tapi intensitasnya itu lebih dalam di tahun 2015 gitu. Nah, jadi ketika mencapai pada titik samadhi yang Tiang ingat itu hanya 3 kali dari 30 kali tapa brata. Itu 3 kali samadhi yang Tiang rasakan, yang Tiang ingat, dan dalam kondisi ngotot dan betul-betul pasrah dalam menjalankan meditasi dan cukup lama, ketemu titik samadhi itu hanya beberapa detik saja. Jadi seperti gini, ketika meditasi 2 jam, langsung sudah hilang. Dan itu kalau diceritakan rasanya itu semuanya, rasanya itu diceritakan, diterjemahkan dalam kitab suci, itu tebalnya bisa 1000 halaman. Kalau diceritakan Tiang itu bisa satu hari gitu. Karena ternyata pusaka-pusaka di dalam diri ketika kita terhubung dengan keagungan beliau, kita tidak bisa lama-lama itu kebakar kita. Maksudnya, makanya orang itu melajin gitu yang bodoh ya. Karena energi beliau itu terlalu besar. Kita tidak bisa yang sekecil debu ini untuk mampu berada di keagungan yang seperti itu. Makanya ketika diri kita siap lah, baru kita dikasih yang namanya, itu pun hanya segini. Segitu aja, langsung kita akan memiliki kecerdasan yang secerdas semesta itu gitu. Secerdas semesta itu. Nah, tapi ketika bicara dengan secerdas semesta itu tetap kembali pada kemampuan wadah kita. Karena Atman di dalam tubuh kita,
sesuai dengan kapasitas bagaimana melatih diri kita, tubuh kita untuk mampu menerima proses perjalanan hidup itu untuk mencapai kesempurnaan. Nah, ini ke samadhi dari yang Tiang alami sendiri. Nah, makanya di sana Tiang menemukan yang dimaksud dengan lontar tanpa tulis atau sastra Jendra Hayuningrat gitu. Nah, makanya Tiang sangat percaya diri kalau kau tidak mengerti Weda, nggak masalah. Weda bukan untukmu karena diri kamu adalah Weda. Ketika Maharsi Vyasa menggabungkan Weda-Weda semuanya itu nggak ada gunanya kok sebetulnya kalau misalnya kamu sendiri tidak memahami diri kamu sendiri siapa. Karena itu kan buku yang dibuat, yang dibangun yang sedemikian rupa tentang alam semesta. Nah, kalau kamu sendiri dengan umur 70-90 tahun, bagaimana kamu mempelajari semesta? Lebih baik pelajari diri kamu sendiri. Kalau perlu makan ya harus, kalau lapar ya makan, kalau ngantuk ya istirahat. Nah, ini adalah pembelajaran Weda itu sendiri gitu. Nah, makanya ketika di Bali tidak mengenal Weda, Sruti, Semerti yang diturunkan di India itu sekalipun, ketika orang Bali paham tentang dirinya sendiri, dia sudah Weda gitu. Itu sesungguhnya arti Weda. Weda kan artinya widi, yang artinya pengetahuan. Pengetahuan consciousness itu. Jadi makanya Tiang menemukan Weda itu justru melalui meditasi, bukan belajar ke India istilahnya gitu. Nah, terus yang kedua tadi, itu tentang apa ya? Yogi dan Sannyasin. Ya, yogi, ya Sannyasin. Nah, ini Tiang berani menyampaikan itu kan karena isi Bhagavad Gita ya. Isi Bhagavad Gita setiap sloka yang pahami, kalau enggak Tiang pahami, Tiang ambil dari beberapa referensi, ada dari PHDI, ada dari Anand Krishna, ada dari ISKCON, ada dari Barat, itu yang ada dari Dharmayasa, yang Tiang pakai untuk membandingkan itu ada 7 semua. Itu satu sloka misalnya Tiang nggak paham, oh ini maksudnya kira-kira gini. Kalau Tiang nggak paham, Tiang meditasikan itu untuk menemukan. Kalau belum Tiang temukan dalam meditasi juga, ya udah Tiang pending dulu. Oh, bagian sloka ini belum Tiang paham. Nah, ternyata salah satunya adalah disampaikan di sana bahwa kalau Sannyasin itu adalah orang yang pergi ke hutan, meninggalkan pekerjaannya. Itu, meninggalkan pekerjaannya. Sehingga dia memiliki nafsu, keinginan untuk mencapai sesuatu. Nah, ternyata itu masih ego gitu, Sannyasin. Sementara yogi, dia tetap di rumah. Ketika dia jadi petani yogi. Kan itu. Dia menjalankan kepertaniannya, menjalankan kesudraannya sebagai tugas hidup dengan semangat yoga gitu. Sehingga para petani pun mampu menjalankan yoga ketika dia melakukan pekerjaannya sebagai petani, sebagai pelayan. Tapi semangatnya itu adalah untuk kesejahteraan umat. Gitu. Kesejahteraan umat. Itu yang disabdakan oleh Krishna. Ketika seorang pedagang, pembisnis, ketika dia berbisnis adalah untuk melakukan pelayanan untuk kesejahteraan karyawannya, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan keluarganya, dan tidak ada dasarnya selalu dharma di sana, dan ternyata itu yogi. Ketika dia bukan harapan profitnya yang dijadikan motivasi, tapi kesejahteraan masyarakat umum gitu. Itu masyarakat umum. Ketika seorang ksatria berpolitik lah, jabatan lah, ataupun apa yang berhubungan dengan kekesatriaan, kepemimpinan, ketika adalah untuk kepentingan masyarakatnya, kepentingan penduduk secara utuh, secara menyeluruh, di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya. Nah, ternyata dengan semangat itu adalah yoga gitu, yang disebut dengan karma yoga. Gitu. Nah, ketika misalnya mungkin Ricky ada dosen mungkin atau pengajar, dosen atau guru, baik guru SD, guru TK, SMP, SMA, dan juga kuliahan ataupun guru spiritual, mereka itu adalah acarya. Itu karena spiritual dunia barat dan spiritual dunia timur itu berbeda. Spiritual dunia barat antara agama dan urusan ilmiah itu dipisahkan. Sementara di timur, resi, begawan, ataupun empu itu adalah ilmuwan gitu. Cuman
arahnya itu beda-beda, spesifikasinya itu beda-beda. Gitu. Ada ilmuwan bangunan, ada ilmuwan pengobatan, ada ilmuwan perbintangan, pendewasaan, dan lain sebagainya. Dan mereka semua kita sebut sebagai begawan gitu atau resi. Gitu. Jadi orang yang memahami tentang hidup kita sebut sebagai ilmuwan. Ilmuwan itu adalah resi gitu. Artinya ilmuwan kehidupan. Gitu. Nah, jadi seorang yogi ini adalah orang yang mampu membangun sistem kehidupan ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Sementara Sanyasin pergi meninggalkan sistem itu hanya demi untuk kepentingannya pribadinya. Itu yang diutarakan oleh Krishna sendiri. Makanya kenapa Arjuna didoktrin oleh Krishna agar tetap berperang. Itu jangan kamu sok pintar, kamu pergi dari perang, sebetulnya kamu takut menjalankan dharma hidup kamu sendiri sebagai ksatria. Itu makanya di dalam Bhisma Parwa itu 700 sloka itu semua isinya tentang bagaimana mengungkapkan alam semesta itu. Gitu. Sekalipun memang Bhagavad Gita adalah bagian dari itihasa Mahabharata, tapi itu esensi-esensi yang ada di dalam Sruti. Gitu. Esensi dalam Sruti, makanya kenapa banyak orang mencoba memasukkan Bhagavad Gita itu sebagai Pancama Weda atau Weda yang kelima. Itu nggak salah sih sebetulnya. Tapi ketika orang mampu menemukan diri sejatinya di dalam dirinya, berarti manusia itu dirinya sendiri itu adalah Sruti juga. Gitu. Misalnya Jero Gede, meditasi sampai samadhi. Jadi artinya Jero Gede adalah Sruti itu sendiri yang ada di dalam diri Jero Gede sendiri. Gitu. Makanya ketuhanan ini agak sulit untuk kita teologi ini konsepnya itu memang kalau dicari kesemestaannya itu memang agak luas sekali. Nah, pikiran kita membutuhkan framing gitu. Pikiran kita tuh membutuhkan framing. Tapi kalau misalnya dalam konteks samadhi atau keyogaan gitu, keyogian itu dia menjadi kesemestaan gitu. Makanya seorang yogi tidak terkungkung, tidak terpatok oleh ruang dan waktu. Gitu. Bahkan dia melampaui triguna, rajas, tamas dan satwam. Gitu. Dia harus melampaui itu. Nah, jadi doktrin dari Krishna kepada Arjuna harus melampaui suka duka larapati ini. Gitu. Rajas, tamas dan satwam. Baru menjadi seorang yogi yang mumpuni. Dan itu memang tidak mudah gitu, karena ini adalah pelajaran sumber hidup. Gitu. Makanya Krishna pun menyampaikan, Arjuna, Krishna kalau misalnya seorang yang tidak menjalankan yoga, tapi dia tekun sekali dan penuh percaya kepadamu, penuh percaya kepada Yang Maha Kuasa, kira-kira kemana mereka? Gitu. Oh, nggak masalah. Yang penting jalannya kalau sudah benar, sekalipun dia tidak masih angin-anginan istilahnya bilang itu. Memang Krishna ini motivator luar biasa. Angin-anginan dan anyang-anyangan nggak apa-apa. Yang penting nanti kamu jalanin dulu. Nanti kamu kelahiran berikutnya itu pasti di tempat yang sudah ditetapkan seperti itu. Jadi nggak masalah. Tapi kalau tugas kamu sekarang harus berperang, Arjuna. Nggak bisa kamu pulang, kamu enak aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita semua mengalami kegalauan yang sama yang dialami oleh Arjuna. Tapi saya yakin tidak ada manusia segalau Arjuna ya di dunia ini saat ini. Karena Arjuna, kebayang nggak? 100 Korawa yang dibantu oleh pasukan Krishna. Musuhnya yang hebat-hebat, gurunya, pamannya, dan kerajaan yang luar biasa di sana. Sementara Pandawa sendiri didampingi Krishna, Krishna juga tidak mengangkat senjata. Gitu. Jadi rasanya itu tidak adil sekali. Kalau kita secara logika berpikir, kegalauan macam apa coba yang dihadapi oleh Krishna, oleh Arjuna. Sedemikian rupa, cocok, pantas dia menggunakan kebijaksanaannya bahwa itu kakek saya, paman saya, saudara saya, semua mungkin membinasakan mereka. Akhirnya Krishna menyampaikan, kamu sok aja, paling kamu sendiri takut kamu gitu. Nah, jadi kita Krishna memotivasi kita untuk jangan pernah takut dengan apapun yang kita hadapi, selama kita mampu menghadirkan Krishna di dalam diri kita. Krishna itu artinya diri kita yang sejati, bukan Krishna sosok dalam namanya Krishna, tapi ia menghadirkan dirinya untuk memberikan contoh kepada kita, sehingga temukanlah diri sejati kita di dalam diri, sehingga kita selalu tertuntun oleh cahaya terang di dalam diri kita menuju moksartam jagaditaya caiti dharma itu. Nah, jadi itu ininya perbedaannya. Sanyasin, yogi,
dari yogi ini yang akan melahirkan tyagi. Tyagi ini artinya orang yang bekerja tekun, bekerja keras dengan fisiknya, bekerja ikhlas dengan hatinya, bekerja cerdas dengan pikirannya, bekerja tuntas dengan spiritnya. Nah, ini tapak dari gitu. Ini swastika. Nah, sehingga apa yang dihasilkan itu tidak terikat dengan hasilnya itu. Setelah dia mau mati lagi udah lingsir misalnya, enggak lah saya nanti. Makanya sekarang Tiang buat yayasan, koperasi, kemudian PT. Itu diurus sama semua orang lain gitu. Dia nggak mau muncul di dalamnya. Manian mati itu pasti itu bakal pikir itu, kalau atas nama Tiang, ini atas nama Tiang, ini atas nama Tiang. Nanti itu akan membangun keterikatan gitu. Nah, dari sini Tiang mulai belajar. Saya harus belajar agar nanti bagaimana situasinya biar saya udah siap gitu. Nah, Tyagi itu artinya apa yang saya lakukan, apa orang itu lakukan, seorang yogi itu lakukan adalah untuk diserahkan kepada dunia gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah semua hasil karya sebanyak apapun, baik dalam bentuk material atau imaterial, dia serahkan sepenuhnya untuk semesta ini, sehingga pulang mampu melepaskan 5 lapisan tubuh itu, termasuk Wijanana Maya Kosa dan Ananda Maya Kosa, sehingga menjadi cahaya terang yang murni, menjadi dirinya sendiri yang disebut dengan Atman. Atman itu biar tidak terbungkus lagi dengan Ananda Maya Kosa, sekalipun itu adalah badan kebahagiaan, tapi kalau masih berbadan kebahagiaan berarti masih ada keterikatan yang berhubungan dengan kedewataan gitu. Apalagi yang Wijanana Maya Kosa yang kita sering sebut sebagai leluhur kan. Gitu. Nah, jadi kita lahir di dunia ini sebetulnya adalah diri kita lah leluhur gitu. Kita yang pernah hidup di zaman 1000-2000 tahun lalu, mungkin ratusan tahun lalu. Sehingga kita punya tugas dan karma hidup yang harus kita selesaikan di saat itu. Gitu. Makanya dalam konsep meditasi leluhur itu tidak ada. Karena diri kita leluhur, Buddha kita, dewa kita juga, bahkan anak kita adalah leluhur kita gitu. Karena dia datang untuk menuntaskan karma hidupnya. Gitu. Makanya Pancasrada itu tidak ada percaya sama leluhur, itu nggak ada di situ. Nah, itu disimpelkan cara konsep berpikir kita tentang hidup, sehingga kita menyatu hanya kepada Manunggaling Kaula Gusti Nike. Nah, itu perbedaannya, Jero Gede. Mudah-mudahan bisa menjawab. Suksema. Kenten lunas sarang ide untuk niki yang tertarik tadi niki masalah leluhur niki adalah diri kita, nah, niki. Artinya kan niki memori. Nah, cuman niki ide mungkin adaptifnya mungkin dari ide biasanya ketika kita yang punya niat yang dalam untuk meditasi niki, ketika baru mau masuk ya ke keheningan itu, seberat apa sancita itu menarik gitu, sehingga kita bisa dibatalkan. Kalau Pak Jero Kadek tadi kan bilang kemalasan itu, nah tiba-tiba kemalasan itu hadir dan bisa melupakan semua itu. Nah, itu berkali-kali, terus ketika ada niat yang luar biasa kemudian digagalkan oleh itu. Mungkin ide medue saran seperti apa itu, karena itu sangat kuat sekali sancita itu tiba-tiba dilupakan oleh itu padahal niat itu luar biasa. Nah, kemudian yang kedua tadi menarik tentang samadhi ini kan kilatan nih. Nah, masalah kilatan itu justru yang baca nih di teks-teks siwa yang berhubungan dengan yoga, karena kalau kita tidak mungkin akan bisa mewadahi kekuatan beliau dengan tubuh yang sebegini, sehingga apa yang disebut dengan siwastawa itu hanya kilatan saja bisa. Nah, sementara di Yoga Sutra itu kan ada samadhi itu kan tingkatan-tingkatannya banyak itu. Ada yang sabija dan nirbija, dan itu tidak disebutkan sepintas itu. Ya, jadi justru tingkatan-tingkatan ada sawitarka dan nirwitarka, sawicara, nirwicara, ananda. Nah, baru nanti terakhir asam prajanata. Nah, ini di mana bedanya nih? Mungkin Titiang lunas akidik mantan nih gini kan. Titiang belum ketemu gini kan. Oke, semua dia jero Ya, sancita ini sifatnya kesadaran yang harus kita harus kita tebus dengan kesadaran kita. Ketika kita pahami bahwa itu memang tarikan yang dahsyat dari sancita kita sendiri, ya otomatis memang ada satu takdir yang tidak bisa kita ubah lagi, kecuali kita mengubah
present kita saat ini untuk membangun keindahan di masa depan dan sekaligus menuntaskan karma buruk sancita itu sendiri. Nah, ketika kita bermeditasi melalui meditasi itu memang sepertinya ini adalah kegalauan semua orang ya untuk memulai. Pasti kemalasan, kemudian ketidakpercayaan, kemudian merasa berat. Ini gravitasinya memang kuat sekali di awal-awal gitu. Sama seperti Apollo ya, ketika memulai itu tarikan gravitasi bumi itu akan sangat berat mempengaruhi gitu. Nah, jadi makanya diberikan teknik atau satu teori doktrin ya, atau apa sebutannya itu, yaitu abhyasa dan wairagya itu, agar itu jadikan pegangan. Kita berserah dan meninggalkan apapun yang harus dilupakan kalau memang itu menghalangi perjalanan. Abhyasa ya harus ngotot, harus teguh hati. Nah, jadi sekalipun Tiang sampai saat ini 26 tahun menjalani meditasi itu, tetap ketika Tiang harus apa ya otomatis HP semua itu Tiang tinggalkan. Tiang pergi yang benar-benar menyepi gitu, ataupun di ngumpul sama teman-teman yang memang satu frekuensi, ya udah selama 6 hari 6 malam udah untuk itu aja gitu, fokus. Itu agar apa? Agar mampu menjalankan abhyasa dan wairagya ini. Nah, jadi kumpulan dari ngototnya inilah yang menghasilkan memotong, memutus, membayar semua karma buruk masa lalu kehidupan sebelumnya. Karma kehidupan masa lalu, atau disebut sancita nih. Nah, ketika kita menyadari sancita karma pala niki dari Tiang secara pribadi, suka dukanya itu kita terima sebagai modal gitu, sebagai modal hidup untuk mencapai lebih besar lagi gitu. Sehingga kita membangun kemandirian dan percaya diri kita untuk berani hidup berdasarkan kekuatan diri kita sendiri. Gitu. Nah, proses yang namanya samadhi itu, yang seperti kilatan itu seperti masuk ke dalam satu pintu gerbang, dikasih tahu, ini loh keindahan yang kamu dapatkan, beradalah di sini, di tempat ini. Tapi bukan sekarang gitu. Artinya rasa itu dibawa dalam kehidupan kita setiap hari, dari baru bangun tidur, penuh kebahagiaan, penuh dengan keikhlasan, kemudian keindahan itu yang menunggu saya, untuk apa sih saya harus bersedih saat ini, ada pengalaman pahit dan lain sebagainya. Jadi tidak jadi itu melekat gitu, seperti kilatan itu melekat di dalam diri kita, sehingga kita tidak akan pernah mampu mengotori diri kita oleh keduniawian ini. Nah, niki konsep yang masih belum Tiang temukan, sama di model apa yang mana niki kalau secara sastra disampaikan. Nah, tapi Tiang memang harus lebih dalam lagi membuka-buka sehingga menemukan peta jalan Tiang secara pribadi gitu. Seperti perjalanan cerita Tiang tadi sampaikan ketika Tiang mempelajari Siwa Tattva, Bhagavad Gita, baru Tiang buka-buka, saya temukan ternyata ini gitu, ternyata ini. Nah, jadi apa ya namanya ya? Memang tepat sekali seperti Pak Dokter sampaikan tadi itu, kilatan itu hanya sebegitu memang, tapi Tiang masih belum mampu menyampaikan itu samadhi yang mana. Yang jelas ketika itu terjadi, itu berbulan-bulan rasanya melekat sekali keindahan itu, kebahagiaan yang membawa kesuksesan bagi hidup Tiang gitu. Nah, jadi ketika kebahagiaan itu terjadi, makanya kenapa bahagia dulu baru sukses, istilahnya kayak gitu. Ketika itu di-groundingkan itu emang benar diri kita adalah kebahagiaan itu sendiri gitu. Kita itu seperti dikupas gitu. Seperti dikupas, dan kemudian kita temukan terang itu dan menyatu dengan terang yang maha itu gitu. Zet gitu saja. Dan kemudian itu membekas sampai saat ini Tiang kalau menuju ke sana ya hanya sebatas bayangan saja. Artinya dengan kekuatan pikiran, mindfulness meditation saya itu saya pakai, saya dulu pernah ngalamin ini loh. Nah, jadi itu hanya jadi sebuah kerinduan. Kenten
Pak Dokter. Jadi mohon maaf kalau memang masih belum dapat memberikan lebih dalam lagi tentang koneksinya dengan literatur yang ada berdasarkan kitab yang ada, karena samadhi itu menurut yang lebih luas dari lautan ini. Yoga lebih luas dari lautan, samadhi lebih luas dari yoga. Ketika tiang dalam satu kehidupan ini tidak mungkin bisa mempelajari semua ajaran yoga, apalagi dalam satu samadhi mampu memahami samadhi yang sedemikian luas gitu. Nah, jadi memang yang belum ada apa-apanya ketimbang apa yang disampaikan dalam kitab-kitab suci yang begitu agung. Namun tiang cukup percaya diri mengatakan bahwa tiang sangat memahami siapa diri tiang sendiri, sehingga menjalani berdasarkan karma bumi yang harus tiang pertanggungjawabkan. Jadinya seperti itu kurang lebih ininya. Seperti Pak Dokter misalnya, ketika menemukan kesejatian diri Pak Dokter sendiri, sebatas diri Pak Dokter sendiri, itu akan menjadi semesta yang begitu luas ketika setiap individu ini bersatu untuk mencapai mencapai kesempurnaan tersebut. Genten ininya Pak Dokter. Oke, sik semua.